warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita doa dulu ya. Oke. Ada yang memimpin atau ibu aja nih? Ibu aja. Oke. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita ada kegiatan berkelompok. Ada yang tahu ini kita mau ngapain? Enggak ya. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu mengenai kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu kegiatan bimbing kelompok? Enggak ya. Oke, di dalam bimbingan kelompok yaitu kegiatan berkelompok dalam dinamika kelompok. Kita nanti dalam kegiatan ini akan membahas mengenai topik ya atau tema yang harus kalian ketahui gitu. Nah, anak-anak sekalian, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas ya yang harus tetap kita pakai gitu. Nah, apa sajakah asas-asas itu? Ada yang tahu? Ya, otomatis belum tahu ya, karena bimbingan kelompok aja kalian belum pernah ya. Jadi, di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kegiatan. Nah, di asas kegiatan ini bagaimana kalian terlibat aktif di dalam kegiatan, berinteraksi sama anggota kelompok. Nah, setelah itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Kalian sukarela dalam menyatakan pendapat, bertanya, tidak ada paksaan ya. Pasti termasuk di dalam kegiatan ini kalian datang dengan sukarela seperti itu. Yang ketiga ada asas yang namanya asas keterbukaan. Ya, nah, di dalam asas keterbukaan ini kalian silakan terbuka gitu di dalam diskusi ya. Terbuka di dalam diskusi, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk menyatakan pendapat ya. Baik anak-anak sekalian, karena ini bimbingan kelompok, di sini ibu sebagai pemimpin kelompok ya. Jadi ibu hanya mengarahkan kalian saja. Nah, setelah itu kalian sebagai apa? Kalian sebagai anggota kelompoknya. Paham? Ya, kalian adalah sebagai anggota kelompoknya. Jadi anak-anak sekalian silakan nanti berpartisipasi aktif ya. Jangan ragu-ragu yang ibu sampaikan tadi, jangan malu nanti ketika mau menyatakan pendapat malah malu-malu. Ada kan seperti itu? Ya, ada seperti itu. Nah, anak-anak sekalian silakan berperan aktif di dalam kegiatan ini ya. Ibu hanya mengarahkan saja ya. Kita akan membahas topik apa Bu hari ini? Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai apa? Ada yang tahu? Mengenai konsep diri ya, mengenai konsep diri. Kemarin sudah ibu singgung ya mengenai konsep diri. Nah, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan berarti sudah siap ke kegiatan berikutnya? Sudah siap. Baik, kalau sudah siap, gimana kalau kita untuk biar kalian nyaman, biar anggota kelompok kita tuh tidak ada rasa kaku lagi, kita pakai games. Mulai. Oke. Mungkin ada usulan yang mau games, silahkan. Ada nggak usulan games di dalam kelompok? Ada nggak? Ada yang anak perangkat? Harusnya bisa dong. Ada yang bisa harusnya kalau anak pramuka. Nggak ada ya? Oke. Games ya adalah merah putih. Apa sih Bu games merah putih? Jelas sekali ya. Kalau merah tentunya sekali, kalau putih tentunya dua kali. Jadi instruksinya dari ibu. Kalau ibu bilang merah, putih, ya kan? Merah putih, ya kan? Paham? Karena merah sekali tepuk, putih dua kali tepuk. Oke? Bisa kita mulai? Baik. Silakan bersuara yang kenceng ya, karena oke? Merah, putih, merah. Yola bingung, Yola masih bingung. Jadi kalau merah sekali, kalau putih dua kali. Jadi memang instruksinya agak cepat gitu. Ini melatih konsentrasi kalian ya. Kalau memang kalian sudah oke, sudah konsentrasi, baru kita ke kegiatan berikutnya. Oke, ibu mulai lagi ya guys. Yang merah, putih, merah. Ibu sama sudah jalan ya. Merah, putih, merah. Ya, sebenarnya jalan sulit ya.
Iya, Pak. Mana harus fokus antara apa yang ibu sampaikan dengan apa yang harus kalian lakukan ya. Baik, sudah cukup ya? Oke. Di sini kalian sudah saling kenal karena satu kelas, jadi tidak perlu untuk perkenalan lagi menurut saya karena kita sudah kenal. Baik, sudah siap untuk kegiatan berikutnya? Ya, diingatkan lagi harus berperan aktif. Oke? Siap dan paham ya? Baik. Sekarang ibu bagi kelompok. Ya, jadi kita ini ada 6 orang. Ibu bagi jadi 2 kelompok. Ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2. Oke? Oke, kalau sudah oke, jadi di dalam topik konsep diri ini, ibu pakai simulasi games. Apa sih gamesnya, Bu? Berarti kalau games kemana nih, ya kan? Apa sih gamesnya? Gamesnya adalah Johari Window Games, ya, Johari Window Games. Nah, jadi kertas yang kosong sudah ibu bagikan ya. Baik, selanjutnya ada Esther, Maila, Amel, Yolan, Fitri Zilan, Mita. Sudah dapat semua? Ada yang terlewat? Tidak ada yang terlewat? Yakin? Baik, silahkan dibaca dulu. Ya, silahkan dibaca bagian depan. Itu kan ada petunjuk pengisian kolom ya. Untuk yang pertama itu adalah istilah terlebih dahulu kolom kuadran ya. Kolom kuadran yang ini ya. Yang dulu yang ini, silakan pahami yang pertama ya istilah terlebih dahulu kolom kuadran dengan 5 kata sifat, perilaku, perasaan yang diketahui. Bu, mana 5 kata sifat-sifatnya lihat di mana? Sifat-sifatnya disesuaikan di sini. Ada nggak di teman kamu gitu, ya kan? Nah, yang kedua, setiap anggota kelompok secara bergilir memberikan pendapat terhadap sifat anggota lainnya sesuai dengan kata yang disediakan ini. Jadi gantian nanti, misalkan ini kan kelompok 2, kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti yang kelompok 2 bahas tentang siapa dulu nih, Mita. Jadi sifat Mita dulu 5 gitu. Ya, paham? Yang ini begitu juga, misalkan Anil dulu, urutan aja nggak apa-apa ya. Setelah itu yang ketiga, semua anggota kelompok mengisi kolom yang lain berdasarkan masukan dari anggota yang lain berdasarkan kuadrannya. Yang mana, Bu? Yang ini. Ya, kolomnya yang ini. Nanti setelah kalian mengisi, misalkan Ibu kasih instruksi, tuliskan 5 sifat yang kalian miliki. Nah, kalian tuliskan 5 sifat kalian. Masing-masing tuliskan 5 sifat kalian. Setelah itu, 5 sifat mengenai Zilan, 5 sifat mengenai Maila. Itu sebaliknya. Ya, paham? Paham di kelompok 1 paham? Paham, ya. Bu tahu kalian ini cerdas-cerdas semua loh. Ya, jadi cepat pahamnya. Nah, nanti yang ini untuk yang kolom kuadrannya, yang untuk open atau terbuka saya tahu, orang lain tahu. Nah, jadi koreksi misalkan yang pertama nih siapa dulu sih? Maila. 1 sifat Maila. Maila menuliskan misalkan cerewet. Ada nggak di Maila? Ada cerewet? Ada nggak yang dituliskan oleh Zilan dan Mita? Misalkan kalau ada, berarti dituliskan di sini. Ya, di sini berarti siapa namanya? Maila cerewet. Terus kalau Maila nulis cerewet, tapi Maila tidak tahu. Yang tahu hanya si Zilan dan Mita saja. Bahkan cerewet tidak ada di dalam list yang dituliskan oleh si Maila. Akan dituliskan di kolom 2. Karena orang lain tahu tapi Maila sendiri tidak tahu kalau dia punya cerewet gitu loh. Dan yang ketiga, hidden atau tersembunyi, diketahui diri sendiri, orang lain tidak tahu. Misalkan percaya diri, Maila tuliskan percaya diri. Ada nggak yang lain? Maila itu percaya diri nggak? Mita atau Zilan yang dituliskan kalian? Misalkan nggak ada, Bu. Oh, berarti yang lain nggak tahu, cuma Maila yang tahu bahwa dia itu percaya diri. Paham? Kelompok 1? Paham ya? Edukasinya lebih di kelompoknya aja biar kalian kan pembahasannya sama kan? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan silakan. Kita nggak ada. Berarti sudah boleh? Sudah bisa dimulai ya? Baik. Silakan dikerjakan. Oke. Baik, kelompok 2 siapa dulu yang mau dibahas? Kelompok Maila. Sifatnya Maila dulu. Kalau ini kelompoknya 1, siapa yang mau dibahas? Sifatnya dulu. Esther dulu. Oke, silakan. Tuliskan 5 sifat Esther dan tuliskan 5 sifat Maila.
Berdasarkan ini ya, berdasarkan kuadran ya, yang ini ya, berdasarkan yang ini di sini yang ada pada diri Esther. Silakan. Kalau tidak ada yang kalau ada yang mau diminta silakan tanyakan ya. Berarti ini aku ngisi sikapku sendiri ya? Iya. Ini juga ngisi sikapku. Iya. Esther ngisi sifatnya sendiri dulu. 5 sifat dulu. Iya dong. Kalau 100 nanti kita akan selesai ya. Atau nggak ada di list? Bu, gimana kalau nggak ada yang nggak ada di list? Apa? Yang mendekat tidak sepertinya hampir semuanya ada di situ. Kalau nggak ada di list juga nggak apa-apa, terkait juga. Kalau kita mengkoreksi orang lain itu gampang biasanya, ya kan? Oh, kita sudah 4. Jeli maksudnya apa? Jeli. Jeli itu kayak kelinci. Jeli itu kayak kelinci. Sudah? Oke, tenang dulu. Sudah kelompok 2? Bella, sudah? Sudah? Kelompok mana dulu nih? Satu dulu. Sesuai urutan ya. Oke, kelompok 1. Jadi siapa dulu? Esther ya? Silahkan. Yang Esther tuliskan untuk sifat pertama yang ada di pada diri Esther. Apa aja? Mudah gugup ada nggak? Tidak ada. Berarti tuliskan di mana? Di tersembunyi. Ya, karena hanya Esther yang tahu. Ya, bagus. Kasih berarti Ya. tulis teman-teman. Ya, ada. Oke, sifat yang kedua. Pemalu. Ada nggak? Cek kalian tulisan pemalu. Enggak. Nggak ada juga. Enggak. Oh, berarti Esther masuk di dia pemalu. Oke, tuliskan berarti sama ya. Di kolom yang sama ya. Selanjutnya, ceria ada nggak? Ada. Berarti di mana? Ya, yang Esther tahu, yang kalian juga tahu berarti di kolom kan? Nggak ada. Kalau nggak ada tuliskan sesuaikan. Berarti di mana? Ya. Dah. Yang ketiga. Marah. Ada. Oke, silakan kalau mau tahu. Baru 1 ya, pemarah ya. Oh, Esther pemarah. Ini baru tahu. Selanjutnya. Oh, apa ya bahasa ini tuh? Apa bahasanya? Sedang lama. Ya. Iya sih ada. Oh, oke, boleh. Ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti yang terakhir, kolom ketiga. Konyol ya. Oke, ini yang keberapa sudah? Sekarang yang keempat, sifat yang keempat apa ya? Yang pemalu udah kan tadi? Sudah. Iya, baru ada Udah, oh iya, ibu sangat fokus. Oke, sudah mulai sekarang. Silahkan. Berarti Esther, apa sifat yang tidak diketahui oleh
Jadi kalian baru tahu sih. Iya. Kalau si Esther itu konyol. Oke. Nah sekarang sifat yang Esther tidak tahu agak tegas. Nah oke. Esther itu ternyata apa? Ternyata dia tuh tegas, kuat, tapi dia nggak tahu. Oh ternyata tegas, kuat. Kamu nggak tahu karena Esther tidak menyadari hal itu. Terkadang memang ada sifat yang kita sadari tapi orang tidak sadari gitu kan. Kalau mau mengoreksi memang enak itu sampaikan tadi kan. Oke, ternyata Esther itu tegas, kuat dan teliti. Jadi Pandai juga. Oke, kalau menurut Amel, Esther yang dituliskan tadi sama ya. Oh, hampir sama semuanya, peduli, tegas dan kuat. Oke, sekarang kita cek lagi. Sekarang sifat siapa lagi? Amel. Ya, oke, sifat Amel dulu. Tuliskan 5 sifat Amel yang kalian ketahui. Yang ini sama ya? Ini siapa? Sifat siapa sekarang? Sifat Maila. Oh, sifat Maila. Sekarang mau sifat siapa? Oh, Mita. 5 sifat kita. Kita bahas per satu kelompok ya. Ya, Mel. Kita bingung, dia nggak tahu sifatnya sendiri. Amel pun. Kayaknya kalau Mita yang jelas nggak malu ya, malu-maluin ya. Udah, Mel. Nah, oh, Amel pintar mengenali diri sendiri. Makan, 2 orang lagi, galak dan Esther. Esther sudah. Oke. Ditutup dulu biar Amel penasaran. Sampai tadi Anda. Enggak mau mirip gini kok tadi. Enggak mau. Iya, Bu. Oke. Sudah? Siapa nih Amel berarti? Baik, 5 sifat Amel. Amel menuliskan apa? Seret. Proyek ada nggak? Ada. Ada. Berarti tuliskan di kolom kuadran yang mana? Yang Amel tahu, kalian juga tahu. Nah, yang mana? Open ya. Saya tahu, orang lain tahu. Tuliskan Amel. Amel gini. Nah, juga Amel. Amel juga penulis. Nah, di koleksi juga harus menulis. Di saya Amel. Apa tadi cerewet? Oh, Amel cerewet. Tadi kayak Indian. Baik, sifat kedua, Amel. Mudah bergaul. Mudah bergaul ada? Nggak ada. Cuma berarti Amel menuliskan kalau nggak ada berarti buta ya. Kalian nggak tahu kan? Nah, tuliskan. Ya, mudah bergaul. Kalau Amel berarti hanya Amel yang tahu kan? Nah, sini Amel. Bergaul. Terus apa? Pemalu. Oke, apa? Ada nggak pemalu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ya hanya Amel yang tahu. Ya. Kita tahu dia sendiri, tapi orang lain nggak tahu. Gitu ya. Oke, setelah itu apa lagi yang ketiga? Ceria. Ceria apa? Tuliskan lagi sama berarti. Kalau sama. Yang keempat. Berani. Ada. Nah, Esther dituliskan di mana kalau berani berarti Amel tahu, Esther tahu. Ya, saya tahu, orang lain juga tahu. Ya,
Iya, pemalu dan ceria. Oke, sedangkan yang kalian ketahui apa? Amel? Percaya diri. Setelah itu mandiri, oke? Suka membantu. Nah, sampai Amel tidak sadar kalau Amel itu baik hati. Dia kan malah dia bilang kalau dia tuh pemalu. Padahal di situ ditulis sama Esther konyol. Oke, selanjutnya sifat siapa? Sifat si Yolan. Ini kalau sifat si Zilan. Kan? Yolan ya, Yolan. Oh ya, Yolan langsung menuliskan sana. Yang punya saya. Sudah? Yang ini kelompok kedua? Sudah? Kelompok satu? Sudah belum? Oke. Untuk kelompok dua setelah ini ya. Setelah kelompok satu kita bahas yang kelompok dua. Biar yang kelompok dua, kelompok satu menyaksikan kalian juga belajar. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Cepat sudah. Sekarang Yolan. Sudah. Baik. Sifat pertama Yolan apa yang mau Yolan tuliskan? Ceria adalah tidak ada berarti yang di hanya Yolan yang tahu. Tidak ya tersembunyi ya. Ceria pertama. Yang kedua percaya diri. Karena nggak ada. Ada. Berarti yang Esther di kolom terakhir, oh ya, percaya diri. Oke, Yolan. Kuat. Esther nggak ada. Cuma Yolan yang tahu. Lalu Yolan kuat. Padahal apa? Nggak kuat. Oke, yang ketiga. Cerewet. Nggak ada. Terus lagi. Oke, setelah itu apa lagi? Pemalu. Ini terakhir. Pemalu. Ada? Oke, jadi yang diketahui orang lainnya siapa? Dituliskan. Yang nggak ada. Apa aja yang nggak diketahui oleh Yolan? Oleh Esther, oleh Yolan. Dari Esther, Yolan itu apa? Cerdas, sobat, teman, percaya, sama. Oke, kalau menurut Amel, oh, ternyata ada satu sifat yang dominan di diri kalian, yaitu cerdas untuk Yolan ya. Oke, paham? Jadi Amel sudah paham ya sifat masing-masing. Oh ternyata saya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok yang ini yang tidak. Kelompok 2 siapa yang mau duluan? Silakan. Ceria. Yang ini diisi dengan tapi yang ini yang kita tahu kita tidak tahu yang dalam apa ini bahagia siapa ya ini Maila bahagia tapi kayaknya kawan
Bu. Ya, cicilan ya, Bu. Oke, sifat kedua. Tiga ya, tiga. Memori ya. Dia tuh nggak dong. Selanjutnya Udah bergaul. udah bergaul. Ya. Udah? Udah haru. Udah melo ya. Bahasanya nggak sih? Melo kalau bahasa kalian kan. Udah melo gitu. Cengeng. Musik-musik kita nih. Oke, sudah? Nah, apa yang tulis diminta tuliskan yang tidak diketahui oleh si Maya? Santai. Terus lama. Sama dewasa. Oke, Dilan. Sama. Oke. Sudah dituliskan di kuadrannya sudah. Sekarang sifat siapa yang kedua? Sifat kita. Silakan. Cerewet. Udah pasti ya. Memang cerewet. Iya, pasti sama semua nih kalau cerewet kayak gini. Enggak ada. Ya, itu tahu. Ya oke. Oke, yang kedua. Ceria. Berarti Ada. ceria. Ceria. Oke. Setelah itu Cerdas. cerdas. Ternyata minta cerdas. Iya, dia cerdas, Bu. Emang cerdas ya? Iya. Oke. Kemana? Pemarah? Enggak ada. Nggak ada. Ada lagi yang lain lah? Pemarah? Oh, tidak. Iya. Enggak ada. Nggak ada. Udah sama nggak sih kalau ada? Sudah? Percaya diri. Percaya diri. Ada. Ya. Oke, sudah? Sudah? Sudah terakhir. Oke. Yang tidak diketahui oleh Mita apa? Jilan. Sifatnya. Yang kamu tuliskan. Hampir semuanya ada. Apa? Mudah bergaul. Dia nggak tahu ya. Kalian tahu nggak ya? Mudah bergaul. Sama. Oh, tidak menyadari ya. Oke, selanjutnya ke siapa? Zilan. Zilan. Udah gitu. Gimana? Oh, bukan dulu. Zilan sekarang. 5 sifat Zilan. Oh, sudah semuanya? Oh, oke. 5 sifat Zilan. Cerdas. Ada? Ya, Udah pasti cerdas dia, Bu. oh, gitu. Oke, yang kedua. Pemarah. Iya, sensitif orangnya. Sensitif. Enggak ada. Saya berpikir tabok. Oke, yang ketiga. Pemalu. Ini yang pemalu. Oke, Enggak. yang ketiga, yang keempat. Mandiri. Ada? Ya. Satu. Sudah? Jadi apa yang tidak Zilan ketahui? Bijaksana sama masyarakat berkah. Maila. Banyak hal. Ya, Oh iya, saya sudah bergaul. saya dan mudah bergaul ternyata. Oke. Sekarang setelah kalian mengisi ini, ada yang bisa menyimpulkan apa sih manfaat dari game ini? Bisa mengetahui sifat-sifat teman. Oh, bisa mengetahui sifat teman. Ada lagi? Bisa tahu Sifat diri sendiri yang penting ya. Oke, setelah itu dari game ini jadi kita tahu sifat yang diketahui kita sendiri sama orang lain. oh gitu, sama-sama diketahui gitu ya, bagus sekali. Nanti sudah paham ya tujuan games ini apa ya, biar kalian tahu sifat yang kalian miliki. Setelah itu kita jadi mengenal teman kita dengan baik. Selama ini kan kita sekelas tapi tidak mengenal dengan baik, maksudnya tidak sampai yang detail gitu, secara rinci. Buktinya ini tadi ada sifat ceria yang dimiliki oleh siapa misalkan si Amel, tapi yang lain
ada sifat cerewet yang dimiliki oleh Mita. Teman-temannya bilang Mita tuh cerewet, tapi Mita nggak ngerasa cerewet gitu kan. Jadi ini kayak bahan introspeksi diri ya. Nah sekarang kalau ibu tanyakan nih berdasarkan games ini, menurut kalian apa sih konsep ini? Ada pengembangan diri. Nah itu Oke, ada yang lain? Boleh? Gimana? konsep diri adalah gambaran pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Oke, bagus. Kalau menurut saya itu konsep diri itu merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki tentang diri mereka sendiri secara fisik, psikologis, dan emosional. Bagus. Oke. Berarti siapa lagi? Ada lagi? Oh, jelas. Oke, ada lagi konsep diri? Konsep diri merupakan perasaan dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang mengikuti. Oke. Oh, sudah paham ya? Oke, sekarang Mel. Sama ya? Sama pendapatnya. Mail mau berpendapat? Konsep diri merupakan sifat perasaan yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi. Oke, jadi bersimpulkan ya bahwasanya konsep diri itu adalah bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri, ya kan? Memandang diri kita. Apabila kita memandang diri kita positif, maka konsep diri kita akan positif. Apabila kita memandang diri kita negatif, sebabnya saya kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa itu, berarti nanti konsep diri akan negatif. Paham ya? Itu konsep diri itu adalah bagaimana kalian memandang diri kalian sendiri. Bagus. Selanjutnya, kalian sudah menyampaikan tujuan dari games, manfaat sampai kepada kalian sudah paham apa itu konsep diri, ya kan? Sudah paham apa itu konsep diri. Nah sekarang di kegiatan berikutnya, ibu mau nanya ini, apa saja usaha-usaha seseorang, usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk meningkat atau untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Siapa yang usaha-usahanya? berani memulai hal baru. Oh, berani mulai hal baru. Oke, Yola. Dari diri yang positif dan Berpikir positif kan? Rasional. Oke. Menghargai dan mencintai diri sendiri ya. Menolong orang lain, ya dengan menolong orang lain akan timbul rasa positif ya di dalam diri kita, bahwasanya kita tuh bermanfaat bagi orang lain seperti itu ya kan. Oke, Maila, Anda mau berpendapat mengenai usaha-usaha apa usaha untuk supaya kita tuh kayak ada konsep diri yang positif, mengembangkan konsep diri positif. Nah, usaha-usaha itu apa saja sih yang udah kalian lakukan untuk mengembangkan konsep diri yang positif? Tadi apa ya? Apa yang sudah kamu lakukan? Ada yang sudah dilakukan? Ya otomatis kayak menolong orang lain tadi ya, menolong orang lain. Oke. Ya, itu salah satu usaha-usaha yang bagus. Kalian sudah bisa memberikan contoh usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Menurut kalian, penting nggak sih konsep diri yang positif itu? Penting. Kenapa penting? Alasannya menurut kalian penting apa? Kenapa penting? Mungkin oh iya Bu, karena dengan konsep diri yang positif dan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa interaksi dengan orang kok enak gitu, mudah bergaul ya. Oke, jadi dengan adanya konsep diri yang positif maka mudah ujian tanpa malu. gimana? Menerima ujian tanpa malu. Oke, jadi nggak malu buat bergaul ya. Ada satu contohnya dengan yang Maila ya. Oke, sudah paham ya apa itu konsep diri? Setelah itu kenapa penting konsep diri itu penting? Setelah itu usahanya apa aja, kan udah paham ya usaha-usahanya apa aja Mas. Tadi kan Ibu sudah membagikan KPD ya?
Iya, jadi satu dengan yang Johari Window ya. Nah, yang warna biru. Ya, yang warna biru. Nah, iya ada dua. Nah, yang warna biru itu. Nah, sudah pegang masing-masing. Nah, sudah pahami. Coba dibaca sebelumnya. Itu apa? Jelasin coba kita. Oh, bukan garis berarti di kolom pertama itu mengenai pengertiannya, di kolom yang kedua yang samping kanannya itu mengenai faktor ya. Faktor apa itu? Itu faktor atau bukan? Ini faktor atau bukan? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi ya, mempengaruhi konsep diri ya. Nah, silahkan dihubungkan berdasarkan pengertiannya. Ya, digariskan pakai tanda panah ya. Oke. Wow, si siapa anak kayak diukir. Ya kan? Iya Pak. Iya kan? Tidak. Oke, kita sudah di lembaran pertama selesai. Maksudnya ya, ada 8 ya kalau salah ya. Assalamualaikum. Sudah kelompok 1? Oh, masih di ini ya, di lembar kedua. Kita sudah? Mau kedua sudah? Oke, sekarang kita berarti apa aja faktor yang mempengaruhi, ada apa aja? Yang pertama ada? Ya, setelah itu? Ya, setelah itu judging self ya. Apa itu behavioral self? Faktor ini merupakan persepsi individu mengenai tingkah lakunya dan mengisikan seluruh kesadaran mengenai apa yang dilihatnya. Gila. Apa itu identity self? Faktor ini masih ada di siapa saya satu pada laki-laki semasa yang diberikan pada diri self oleh individu. Oke, si Naila, apa itu physical self? Nomor 3 ya, kalau bukan nomor 3. Physical self adalah ya, Persepsi individu terhadap orang dirinya secara fisik seperti kesehatan, kesuburan, dan keadaan. oke, jadi paham ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi konsep. Kelompok 1 sudah selesai belum? Oleh si siapa? Si Yolan. Jadi faktor yang mempengaruhi ada berapa ya Lan? Hitung. Ada 8. Apa aja yang kamu ketahui apa? Ada? Oke, apa maksudnya
Social self. Social self apa sih social self? Persepsi individu terhadap keadaan dirinya dia dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Good. Sudah? Oke. Apa faktor yang Anda ketahui? Satu. Nah, apa itu? Ini merupakan persepsi individu mengenai tingkah lakunya dan menyisihkan seluruh kesadaran mengenai apa yang diri lakukan. Oke, jadi sudah paham ya bahwasannya di konsep diri itu ada hal yang mempengaruhi. Yang pertama ada behavior self, yang kedua ada jadi self, yang ketiga ada sikap self, yang keempat identity self, yang kelima Sosial Ah, family self, ethical self. Jadi paham apa itu faktor yang mempengaruhi? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham. Sekarang anak-anak sekalian, itu kan yang di bagian belakangnya ada. Ya, di lembar terakhir ya. Lembar terakhir. Nah, di lembar terakhir sudah kenapa? Ya, buat nanya. Pakai Baiknya boleh, tidak boleh? Boleh dong. Oke, sudah ya. Nah, untuk yang ini, Ibu kasih tahu ini yang mind mapping, tuliskan usaha-usaha kalian ya untuk mengembangkan konsep diri. Ke dalam ini Bu boleh digambar ya, nggak apa-apa, bikin semenarik mungkin. Oke, sudah paham? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan foto satu? Ya, sudah paham ya maksudnya? Oke, silakan. Silakan. Dikasih variasi sedikit. Apa apa? Silakan sambil berdiskusi. Bisa dulu ya. Bu, boleh digambar dulu atau tulisan dulu? Ya, kayak mana kalian nyamannya ya? Mau digambar dulu, mau ditulis dulu. Boleh. Matching ya, minta matching juga. Kalau biru-biru. Rata-rata pakai awan. Awan. Oke. Oh, yang tengah digambar dulu ya. Isinya ya. Apa itu? Aja ditulis usahanya. Pertama yang harus tuliskan. Mulai stop memperhatikan diri
Ketiga itu apa? Banyak ya isinya ini. Sudah ada yang mulai menuliskan? Sudah. Maila sudah menuliskan? Apa yang sudah Maila tuliskan? Isinya itu sudah ada apa aja? Positif. Ustaz sudah menuliskan apa belum ya? Jalan sudah menuliskan apa aja? Satu. Memperluas wawasan potensi diri. Oke. Ada berapa ya? Lan? Ada 6. Ada 6. Silakan ada berapa? Delapan. Kita sudah selesai. Kan tinggal menuliskan ya? Tinggal menuliskan. Minta ada berapa minta? Ada 7. 7. Ada yang 7, ada yang 6, ada yang 8. Jalan sudah? Ada tapi masih menuliskan penjelasan. Berarti yang ini sudah ada. Ada. Yang mau.
Yang sudah selesai boleh dinyatakan. Ini Pak ya. Sudah? Oke. Yang sudah selesai ya, sudah. Tadi sudah diisi? Silakan. Minta. Usaha apa yang usaha-usaha yang bisa dilakukan untuk mengembangkan konsep diri remaja menurut kita? Mudah menerima masukan. Yang kedua, Stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Yang malu-malu bisa suaranya. Yang ketiga, mempunyai tujuan yang realistis. mempunyai tujuan yang realistis ya. Nah, satu, menolong orang lain. Ya, selanjutnya Berpikir positif dan irasional. berpikir positif dan irasional. Terus mengetahui persis apa yang diinginkan. Ya, harus tahu dulu dengan persis apa sih yang kita inginkan. Esther sudah? Baik, kalau Esther apa? Sama tidak dengan yang kita? Hampir sama. Oke, apa aja? Nah, Dan rasional. rasional sama ya kata kita jadi rasional. Oke. Menghargai diri sendiri. Menolong orang lain. Oh, ada. Kita juga ada. Menerima masukan dari orang lain. Ya. Berpikir positif. Berpikir positif. Oke. Lagi? Zilan. Baik. Zilan apa aja usaha-usahanya Zilan? Fokuslah pada diri ini. Sensor dong suaranya. Fokuslah pada diri ini mempunyai tujuan yang realistis, bersikap objektif dalam mengenal diri sendiri, berpikir positif dan rasional, menerima masukan orang lain, Ya. menghargai dan mencintai diri sendiri, stop membandingkan diri dengan orang lain, melindungi dirimu dengan lingkungan yang positif. Oke. Lagi? Siap. Siapa? Silakan apa? Memperluas wawasan dan mengasah potensi diri, seperti memperluas wawasan dengan selalu belajar, open minded Ya. terhadap saran dan kritik, Ya. berpikir terbuka, tidak cepat puas dan selalu rendah hati, Oke. mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, menerima kekurangan diri, Oke. bergaul di lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik akan berdampak baik pula. Oke, dengan lingkungan yang baik maka akan berdampak baik pula terhadap konsep diri ya. Siapa lagi? Oh ini, Amel. Apa ya? Usahanya apa aja Mel? Menghargai diri sendiri, berpikir positif dan rasional, menolong orang lain, bersifat objektif dengan mengenali diri sendiri, menerima masukan orang lain. Oke, menerima masukan dari orang lain. Siapa ini Mela ya dia? Oke Mela. Tidak memiliki pandangan yang monoton. Heeh. Jangan terlalu melihat aspek kelemahan. Oke, jangan memandang diri kita tuh lemah terus ya maksudnya. Oke. Menurutnya kesadaran pada diri sendiri Oke. dan perilaku untuk membentuk sikap yang benar. Oke ya, kita mengenal diri sendiri. Jadi jangan kita memandang diri kita tuh lemah. Jadi harus pinter. Tadi ada beberapa yang sama ya, kayak apa? Usahanya salah satunya apa tadi yang menghargai diri dulu, ya kan? Kalau kita pandai menghargai diri sendiri, maka kita akan terbentuk yang namanya konsep diri yang positif. Ya. Jadi kita harus berpandangan dulu bahwa saya bisa, bahwa saya itu sama seperti orang lainnya, ya kan? Maka ujung-ujungnya bisa percaya diri kan? Bisa bergaul, ya kan? Oke. Gimana? Ya, merasa setara dengan orang lain. Oke, lagi? Ada lagi?
Kalau menurut Yolan, jadi merasa setara dengan orang lain, makanya harus apa? merasa punya kelebihan sendiri. Ya, merasa mempunyai kelebihan sendiri. Ini kelompok 2 apa? Mudah menerima masukan ya. Dengan mudah menerima masukan, maka kita akan mudah bergaul kan? Karena dengan adanya masukan, jadi kita ketika dikasih masukan, ketika kita dikasih masukan gitu orang jangan mudah emosi kan? Oh ya udah gitu kan ya. Oke, nah setelah itu usaha-usaha ini menurut kalian sudah ada yang pernah kalian lakuin belum? Ya, yang usaha yang sudah kalian tuliskan ada yang sudah dilakukan? Apa? Gimana? Berusaha menerima kekurangan diri sendiri. Bagus. Sudah ada ya kan sudah melakukan usahanya yaitu berusaha untuk menerima kekurangan diri sendiri. Bagus. Kalau kita rasa terus maka konsep diri kita yang positif akan berkembang. Ada lagi? Usaha siapa lagi? Menerima masukan dari orang lain. Oh, Esther sudah melakukan hal itu? Ya. Jadi Esther sudah bisa menerima orang mau masukannya positif negatif, yang penting kita ambil positifnya deh, gitu kan. Jadi kedepannya kita menanya oke, bahwasannya saya punya konsep diri yang positif, nanti bisa bergaul intinya. Kalau orang yang tidak mau terima saran dari orang lain, maka tidak boleh bergaul kan? Karena orang malas kan nemenin gitu. Oke, gimana? Dan berdampak negatif. Ya, berdampak negatif juga terhadap diri kita begitu, ya nggak? Oke, ada yang mau berpendapat? Silahkan mengenai konsep diri ini. Silahkan. Menurut Sila usaha-usaha itu. Nah, jadi dengan ada konsep diri positif kita harus berpikir positif dan rasional. Setelah itu ada lagi yang mau berpendapat? Tidak memperhatikan diri orang lain. Oh ya, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena memang kita upaya. Sering nggak kalian melakukan hal itu? Membandingkan diri dengan orang lain? Iya, merasa kayak akhirnya ya itu kalau sering membandingkan diri kita dengan orang lain, akhirnya timbul ada rasa insecure di dalam diri kita itu kayak, aduh saya nggak bisa nih seperti si itu, dia bisa begini, bisa begitu ya kan. Nah tadi benar kata si siapa tadi? Si Yolan ya, bahwasannya kita harus terima kekurangan diri kita. Nah bagaimana kita mengolah kekurangan diri kita itu yang penting, gitu ya. Berarti harus bangkit dari hal itu. Sudah paham? Oke, sekarang dari hasil kegiatan kita ini silahkan menyimpulkan. Mulai dari awal apa sih konsep diri? Apa itu silahkan. Pernah menyerang untuk berubah diri lebih baik. Oke, jadi kalian sudah paham ya bagaimana merubah konsep diri yang lebih baik. Oke, lagi dengan ada kegiatan ini kalian jadi Bisa berkembang dan menuju kematangan diri, bisa menghadapi tentang kedewasaan. oh luar biasa ya, bisa menuju kematangan diri, bisa menuju kedewasaan karena kalian sudah mengenal. Iya, karena kalian memiliki sudah mengenal apa itu sifat yang kalian melalui games tadi ya. Jadi kalian sudah paham, oh sifat saya seperti ini, sifat teman saya seperti ini, gitu loh. Ada lagi yang mau berpendapat dengan adanya kegiatan lain ini kalian jadi apa? Silakan, buka. Bila dulu penjelasan dulu, penjelasan. Oke. Mengalami perubahan drastik dari dalam fisik psikis maupun kesehatan. Oh, jadi ada perubahan drastis di dalam diri Silat ya. Jadi tahu ya apa itu konsep diri gitu, apa aja usaha-usaha yang akan dilakukan ya. Oke, kita apa? Apa ya? Apa? Dengan adanya konsep diri ini, dengan adanya materi ini kamu jadi apa? Jadi tidak tahu apa yang kita inginkan. Oh, jadi si kita tahu apa sifat-sifat kita, setelah itu kita jadi tahu apa sih yang kita inginkan melalui usaha-usaha yang sudah dituliskan ya. Baik, lagi Esther apa? Bisa berusaha kayak lebih bisa bergaul lebih dekat. Oh gitu ya, karena memang kalian sudah tahu, kalian sudah menulis usaha-usaha karena tadi kayak apa menolong orang lain gitu kan. Jadi kalau kalian memiliki konsep diri yang positif maka akan mudah bergaul, mudah diterima di lingkungan kalian. Ada lagi yang mau berpendapat? Sudah paham mengenai konsep diri? Sudah paham ya. Jadi
Itu tujuan kegiatannya. Kalian sudah tahu bahwasannya dengan kegiatan ini kalian jadi tahu apa itu konsep diri, jadi tahu usaha-usaha apa aja yang akan dilakukan untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Yang terpenting adalah apa? Jadi tahu sifat diri sendiri, ya kan? Iya betul, bagus sekali. Jadi kalian jadi tahu mengenali diri sendiri dulu gitu. Kayak siapa tadi yang bilang, oke kita harus menghargai diri kita dulu gitu, dan baru orang lain gitu ya kan. Jadi paham dulu kita, baru memahami orang lain seperti itu. Nah dari kegiatan games tadi kan benar tadi sudah disimpulkan di awal. Kalian jadi paham kalian sendiri, jadi paham orang lain jadi paham kalian jadi paham orang lain. Baik. Sangat bagus sekali ya, kalian sudah berpartisipasi aktif. Sini ibu sudah lihat nih apa usaha-usahanya sudah luar biasa, sudah desain. Jadi kalian di dalam kegiatan ini jadi tahu mind mapping, ya kan? Sebelumnya belum tahu mind mapping, apa sih mind mapping ya kan? Nah sekarang jadi tahu mind mapping ya. Nah, oke, sekarang anak-anak sekalian, jadi kegiatan dalam kegiatan layanan ini sudah luar biasa sekali. Kalian sudah berpartisipasi aktif, sudah mengisi setiap lembar kerja yang ibu bagikan, ya kan? Sudah mengisi sudah berperan aktif di dalam kegiatan seperti itu. Nah, bagaimana sekarang ibu tanya ke kalian, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan tadi? Mengikuti kegiatan tadi kayak mana rasanya? Senang? Kenapa senang? Bisa kayak tahu kemampuan kita. Oke, bagus, jadi tahu ya. Oke, ada lagi? Nggak penasaran lagi dari pandangan orang lain itu apa. Oke, jadi yoga, jadi tahu nggak penasaran lagi, bagus. Oke, apa lagi? Bisa lebih mengetahui hal yang belum diketahui. Oke, jadi lebih mengetahui dengan ada kegiatan tadi, jadi lebih tahu apa yang tidak kita ketahui. Oke, siapa? Ini kelompok 2. Senyum-senyum aja. Oke, apa? Oke ya. Jadi tahu ya, ada pengalaman baru dan ilmu baru yang kalian dapatkan ya. Apakah betul? Oke. Nah, jadi kedepannya kalian kalau sudah tahu, ini akan dijalankan usaha-usahanya kan? Dalam jalankan ini maka konsep diri positif kalian akan berkembang. Ya. Baik anak-anak sekalian, ibu rasa sudah cukup. Ya kan? Ibu sudah cukup mulai dari pengisian KTP, kalian sudah mengikuti kegiatan. Nah sekarang ini kayaknya ada lembar evaluasi yang boleh kalian isi. Ya. Ini lembar evaluasi hasilnya, silakan kalian isi ya sesuai dengan ini. Nah kalau tidak ada yang paham silakan ditanyakan poin-poinnya. Baca. Ya, kalau poin 4 berarti sangat baik, kalau poin 3 baik, kalau poin 2 cukup baik, kalau skor 1 itu berarti kurang baik. Di checklist. Ya, centang. Boleh. Tujuan layanannya ini ditulis jauh ya. Yang mana? Ini ini. Nggak usah. Sana aja ya. Jadi isi yang tabel aja. Centang. Di sini ya. Gimana? Di sini ya. Yang itu kasih skor di centang. Di checklist. Ya, misalkan nomor 1 saya memahami dengan baik tujuan yang diharapkan dari materi yang telah dibahas mengenai konsep diri. Misalkan nomor 4 berarti sangat baik, ya kan? Yang kalau kalian pilih skor nomor 3 berarti baik. Pilih skor nomor 2 berarti cukup baik. Pilih skor nomor 1 berarti kurang baik. Silakan. Sudah semua dijadikan satu. Oke, sudah. Ya. Sudah. Oke. Lembar kerjanya juga dijadikan satu. Semuanya ini. Ya.
Yang ini dulu sih, jangan yang itu yang tidak dicampur. Oke. Nah, jadikan satu, yang maksudnya jadikan satu sama lepas. Nah, cuma lepas dijadikan satu. Pukul semua, bukan semua. Itu juga, itu bukan semuanya. Oke, evaluasi hasil sudah diisi, ada 5 poin, sudah cukup baik, sudah kalian isi ya. Terima kasih atas waktunya, sampai ketemu pada kegiatan lain berikutnya. Luar biasa sekali untuk partisipasi aktif kalian. Sekarang kita kasih applause untuk diri kita sendiri dulu. Oke, setelah ini sampai ketemu pada kegiatan layanan berikutnya ya, di hari berikutnya. Baik, sebelum kegiatannya ditutup, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.